Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang hebat, kali ini Ibu akan menjelaskan tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan materi hak sebagai warga negara Indonesia. Anak-anakku yang hebat, sebelum belajar kita berdoa dahulu supaya kalian diberikan kemudahan di dalam pemahaman materi ini. Ayo kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang hebat, kita mulai ya, dan simak baik-baik videonya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Berdasarkan UUD 1945 pasal 26, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Contohnya, seorang siswa akan merasa nyaman belajar di kelas setelah melaksanakan piket kelas yang menjadi kewajibannya. Jika hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Perhatikan gambar berikut, menunjukkan suatu contoh hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Nah, sekarang ayo kalian sebutkan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa hak dan kewajiban saling berkaitan. Keduanya harus seimbang. Seorang warga negara tidak boleh hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Jika ada warga yang hanya menuntut haknya saja, pasti akan merugikan warga lainnya dan negara. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memperoleh pekerjaan. Upah dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu, setiap warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dijelaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal di bangku sekolah. Pendidikan sangat penting. Pendidikan dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas. Generasi penerus bangsa yang cerdas dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bagi warga negara sangatlah penting untuk dipenuhi. Selanjutnya, pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Di lingkungan sekolah, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan ketua kelas. Di lingkungan masyarakat, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan umum atau pemilu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika terdapat orang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya, akan terjadi konflik dan permusuhan antar masyarakat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Anak-anak hebat, itulah penjelasan dari Ibu tentang hak warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri PJJ ini, Ibu pesan tetap patuhi protokol kesehatannya dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat belajar di sekolah sebagaimana mestinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.